Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman semuanya, saya bisa jumpa lagi dengan teman-teman semuanya. Untuk sekarang tanggal 20 ya, 20 apa 21? Kok saya setiap kali mau liputan mau rekaman nggak melihat tanggal ya? Sebentar ya teman-teman, sebentar. Sorry ya, sorry banget. Tanggal 21 Mei 2020. Sebagaimana yang saya perlihatkan tadi ya, judul video ini adalah menyiapkan berkas registrasi kuliah di UT, Universitas Terbuka, Program Studi Ilmu Komunikasi S1 ya. Jadi sebentar lagi saya akan mengirimkan ini ya, mengirimkan ini berkas ini ke Bandung, ke perwakilan UT Bandung. Saya ngambil sorry saya ngambil program studi ilmu komunikasi S1 di UT tersebut, dan ini hanya share saja ya teman-teman. Jadi ini hanya share, mudah-mudahan bermanfaat khususnya nanti untuk teman-teman yang memang masuk ke program studi ilmu komunikasi juga gitu. Jadi kurang lebih nanti yang harus dipersiapkan adalah dokumen-dokumen sebagai berikut ya. Langsung saja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita baca persyaratan-persyaratan ya, persyaratan registrasi di web UT ya, itu berkas registrasinya kalau khusus untuk program studi ilmu komunikasi ya tentunya. Tapi saya yakin untuk program studi yang lainnya juga hampir mirip-mirip lah gitu ya. Adalah jadi yang harus dipersiapkan ya. Ini saya baca dulu sekilas berkasnya itu untuk registrasi. Mohon maaf teman-teman. Yang harus dikasihkan itu nanti itu formulir isian biodata. Itu formnya ada di katalog UT ya, formulir isian biodata. Nanti yang punya saya akan ditunjukkan sekilas ya. Terus yang kedua formulir isian pas foto ya, nanti saya akan tunjukkan juga formulirnya. Nomor 3 formulir pernyataan keabsahan dokumen ya, itu juga ada di katalog UT, nanti akan saya tunjukin juga ke teman-teman. Nah ketiga formulir di atas itu dicetak ya, di print, itu kan ada formulirnya itu di file katalog UT. Nah itu dicetak, di print, kemudian kita isi ya dengan data kita. Kemudian yang keempat fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi 2 lembar. Jadi fotokopi ijazah terakhir itu 2 lembar yang sudah dilegalisir ya. Kemudian yang kelima fotokopi KTP. Nah untuk fotokopi KTP itu diperbesar sampai dengan ukuran kertas A4 atau A5 katanya gitu. Jadi fotokopi KTP-nya ke tukang fotokopinya minta diperbesar gitu sampai dengan ukuran A4 sampai A5. Kalau misalkan di tempat fotokopi itu tidak bisa, mereka bilang tidak bisa untuk memperbesar sampai dengan ukuran kertas A4 si KTP kita harus scan saja. Teman-teman datang saja ke rental komputer, itu mereka pada bisa kok ya. Mereka pada lihai, tinggal bilang saja ingin ngeprint. Jadi di scan dulu si KTP kita, kemudian di print nanti KTP kita seukuran A4 gitu ya. Nanti punya saya akan ditunjukin ya. Kemudian materai 6.000 sebanyak 2 buah ya. Materai 6.000 sebanyak 2 buah. Selanjutnya nomor 7 barusan materai nomor 6 ya. Materai yang 6.000 2 buah. Nomor 7 pas foto 3x4 berwarna ya. Jadi nanti pas foto itu ada 2, ada yang 3x4 ukurannya itu, ada yang 4x6 ya. Yang 3x4 dua-duanya warna ya. Yang 3x4 nanti itu untuk KTM katanya, KTMS ya, kartu tanda mahasiswa sementara, itu yang 3x4. Kemudian yang 4x6 itu 1 lembar untuk ditempel di formulir pas foto dan tanda tangan. Nanti oleh saya akan ditunjukin punya saya ya. Jadi kan berarti pas fotonya hanya 2 ya. Jadi 3x4 1,
4 kali 6 1. Jadi kita itu membuat fast fotonya hanya 2 saja ya. Yang pertama yang ukuran 3 kali 4 satu lembar, kemudian yang ukuran 4 kali 6 satu lembar. Yang 3 kali 4 nantinya untuk kartu tanda mahasiswa sementara, kemudian yang 4 kali 6 adalah untuk ditempel nanti di formulir pas foto dan tanda tangan, nanti akan saya tunjukkan. Kemudian jangan salah, nanti untuk pas foto, untuk backgroundnya ini kan warna, untuk backgroundnya harus disesuaikan dengan tanggal lahir, tahun lahir teman-teman. Misalkan saya kan lahirnya di tahun genap ya, genap itu kan 2 ya kan, 4, 6, 8 gitu, itu genap ya. Nah yang lahirnya di tahun genap itu latarnya harus biru ya teman-teman. Kemudian yang tahun lahirnya di ganjil, ganjil itu kan 1, 3, 5, 7 ya, 9 itu ganjil. Itu yang ganjil latarnya harus merah ya teman-teman, itu harus diperhatikan. Jadi yang genap itu harus warna latarnya biru, kalau yang ganjil itu harus merah. Nah itu untuk pas foto. Oke. Kemudian yang ke-8 itu kita juga harus membeli map ya. Map itu nanti harus disesuaikan dengan fakultas masing-masing gitu. Misalkan kalau di UT itu Fakultas Ekonomi itu warna mapnya abu-abu atau biru. Kalau saya baca-baca ya di syarat pendaftaran, itu untuk Fakultas Ekonomi itu mapnya yang perlu kita beli itu nanti untuk membungkus ya, untuk mewadahi berkas-berkas kita, beli mapnya itu warna abu-abu atau biru. Nah, dikarenakan saya kebetulan ngambilnya ilmu komunikasi ya, masuknya itu adalah ke Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik ya, FHISIP gitu ya. Jadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik itu mapnya kuning, makanya ini punya saya sudah beli warnanya kuning teman-teman tuh ya. Nah itu saja, udah beres, itu hanya itu saja. Nah untuk pendaftaran untuk tahun sekarang kan 2020, untuk pendaftaran ini semua mata kuliah ya, maksudnya semua program studi ya. Untuk pendaftaran itu dibukanya dari tanggal 11 Februari, udah lama ya kan, 11 Februari 2020 sampai dengan 15 Juli. Masih ada waktu ini. Sekarang kan tanggal 20 hiji. Maaf kok bahasa Sunda ya. 21 Mei. Sekarang kan hari ini tanggal 21 Mei. Nah, itu paling telatnya pendaftaran itu tanggal 15 Juli 2020. Nah, nanti untuk registrasi mata kuliah untuk mahasiswa baru itu antara tanggal 8 Juni ya, dicatat 8 Juni sampai dengan 5 Agustus. Jadi urutannya itu kita daftar dulu ya. Nanti daftarnya secara online di alamat sia.ut.ac.id. Nanti mudah-mudahan oleh saya di linkkan ya di deskripsi ya tentang di mana daftar gitu. Kalau disebutkan di alamat sia.ut.ac.id. Nanti teman-teman harus membuat akun dulu ya, menggunakan email teman-teman gitu, karena nanti komunikasinya lewat email nantinya ya di sia.ut.ac.id tersebut gitu. Nah, pendaftaran tanggal 11 Februari sampai dengan 15 Juli. Jadi masih ada waktu ya, teman-teman. Kemudian habis pendaftaran, kalau misalkan sudah dinyatakan deal, sudah bagus, misalkan kata perwakilan itu sudah terdaftar kita, kemudian nanti registrasi mata kuliah mahasiswa baru tanggal 8 Juni sampai dengan 5 Agustus 2020. Oke, itu hanya sekilas info saja. Saya akan tunjukkan apa-apa yang tadi saya sebutkan ya teman-teman. Yang berkas itu nomor 1, formulir isian biodata yang kayak gini teman-teman. Ini udah saya rapikan, ini udah tinggal dikirim ke Bandung ya. Saya tunjukin saja ya, nggak apa-apa deh saya tunjukin. Oke. Yang pertama apa tadi, ini sebagai bukti saja dan supaya paham, formulir isian biodata yang kayak gini. Ini saya tunjukin tapi tidak data saya ya, karena sedikit privasi. Sebentar. Atasnya saja ya, sedikit ya. Nah ini teman-teman, ada tulisan kan, formulir
data pribadi atau DP mahasiswa F strip 1E ya, formulir F1E gitu ya. Formulir data pribadi DP mahasiswa F1E. Jadi di sana ada banyak yang harus diisi ya. Nama, tempat tanggal lahir, agama dan macam-macam gitu kan. Macam-macam. Itu satu ya, saya simpen. Kemudian yang kedua formulir isian pas foto. Nah, kayak gini teman-teman. Itu sama adanya di ada di file agenda PDF ya, ada di katalog lah, dicari ada di katalog di UT. Nah, atau misalkan nanti mudah-mudahan oleh saya dilingkan ya untuk mendapatkan formulir-formulir ini, atau teman-teman juga bisa untuk langsung ke web UT-nya www.ut.ac.id, terus nanti masuk ke katalog ya. Di sana itu komplit segala macam formulir ada. Gitu, dicari-cari di sana. Kemudian ini yang kedua nih, teman-teman. Formulir fas foto dan tanda tangan kayak gini. Ya. Nih, kelihatan ya. Formulir pas foto dan tanda tangan. Nah, tampilannya kayak gini tuh. Jadi kita ada tanda tangan kita sama foto kita. Ini foto yang 4x6 itu. Jadi foto yang kita cetak di tukang foto yang 4x6 itu nanti ditempelnya di sini, teman-teman, yaitu di formulir fas foto dan tanda tangan. Begini ya. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya nomor 3, formulir pernyataan keabsahan dokumen kayak gini. Nah, kalau yang ini sih ada materainya. Itu kan ada materai ya, ada materai di bawahnya, materai yang 6.000. Jadi tadi persyaratan yang materai 6.000 2 buah itu salah satunya ditempel di sini ya, yaitu di surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen. Nah, kayak gini. Saya lihatkan yang atasnya saja ya. Nah, gini ya teman-teman. Ini sama ya, ada di katalog UT ya, di situsnya. Kemudian nanti mudah-mudahan oleh saya di deskripsi dilampirkan ya linknya gitu, disebutkan linknya. Kemudian yang keempat, fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegalisasi dua lembar. Jadi harus 2 lembar ya teman-teman ya, jangan 1 lembar. Nih kayak punya saya ini nih. Nih kan ada tulisannya surat tanda tamat belajar. Ini saya dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya, karena saya memang alumni sana ya. Saya alumni SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Dulu itu program studi saya mekanik otomotif gitu. Jadi harus dilegalisir. Ini contoh legalisir kan ya, seperti biasa lah. Ini sudah dilegalisir. Yang punya saya dilegalisir ini baru ini kemarin tanggal 18 ya, tanggal 18 bulan 5 bulan sekarang gitu. Dia lagi kemarin kan ke sekolah saya beberapa kali. Jadi ini 2 lembar ya, ini saya pun 2 lembar tuh ya. Jadi ini 2 lembar masukin ke berkas sama. Nah, oke, sudah. Kemudian fotokopi KTP diperbesar ukuran sampai dengan ukuran kertas A4. Nah, kayak gini teman-teman. Nih, kalau saya bukan fotokopinya tapi di print, dikarenakan di tempat fotokopi mereka nggak sanggup kalau untuk memperbesar dari ukuran KTP sampai dengan ukuran A4. Jadi saya di scan KTP saya kebetulan, kalau misalkan belum di scan ya, kebetulan sih punya saya sudah ada KTP yang di scan udah lama, jadi tinggal di print saja kayak gini tuh kan gede banget ya teman-teman. Tuh, jadi sebesar ini nih, saya perlihatkan nih. Ini ukuran A4 nih. Ya teman-teman, ini ukuran A4 KTP saya ya. Jadi KTP ukuran A4 1 lembar saja. Itu disimpan ya. Masukin berkas, kemudian materai 6.000 2 buah. Iya, itu tadi materai itu untuk ditempel, yaitu ditempel salah satunya tadi kan di formulir yang tadi itu oleh saya. Yang satu yang 6.000 materai 6.000 itu, yang satunya ditempel di surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen. Yang ini ya, yang ini. Yang satu lagi
itu ditempel di sini teman-teman, di surat pernyataan mahasiswa layanan SIPAS Universitas Terbuka. Tuh kan ini punya saya tuh ada meterainya kan. Nih kalau misalkan diperbesar di atasnya kayak gini teman-teman. Nah tuh kan surat pernyataan. Nah kan adanya adalah saya juga ini langsung di print aja, adanya tuh, adanya dari di atasnya tuh kelihatan tuh katalog, ya kan, katalog sistem penyelenggaraan Universitas Terbuka 2019-2020 halaman 193 tuh kan. Jadi ini saya langsung print aja, kemudian saya isi gitu, kemudian saya tanda tangan, ya saya tempel materai. Jadi untuk yang ini ya, jadi materai itu untuk salah satunya juga untuk yang ini surat pernyataan mahasiswa layanan SIPAS Universitas Terbuka. Jadi dikarenakan saya ngambilnya SIPAS non TTM, makanya harus mengisi begini ya, gitu. Kemudian habis ya, udah. Oh udah habis ya, map ya, map sekarang map ya. Yang ke-7, yang ke-8 ya, ke-8 map. Jadi map disesuaikan dengan fakultas kita. Kalau saya kan kuning, makanya saya bilang tadi itu. Nah ini kuning tuh. Jadi kalau punya saya memang warnanya kuning, dikarenakan saya ngambilnya ilmu komunikasi, di mana ilmu komunikasi itu masuknya ke Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan jelas adanya. Jika teman-teman merasa kesulitan gitu kan, kesulitan gitu, nggak ngerti dengan apa yang saya bicarakan, teman-teman bisa komen ya, bisa komen di bawah di video ini. Nanti saya akan bantu sebisa saya, semampu saya, sepengetahuan saya ya. Kalaupun misalkan saya tidak bisa misalkan memecahkan pertanyaan teman-teman, nanti insya Allah saya akan bantu deh ya, akan bantu untuk menanyakannya ke perwakilan ya. Nanti saya akan bantu menanyakannya tentang perihal kasus teman-teman gitu, ketidaktahuan teman-teman, misalnya belum tahunya teman-teman gitu. Kalau misalkan saya ternyata saya juga belum tahu ya, nanti akan saya bantu deh, bantu untuk tanya-tanya ke perwakilan gitu. Atau misalkan teman-teman mau tanya langsung juga silakan ke perwakilan, tapi saya bisa ikut bantu-bantu untuk menanyakannya ke perwakilan kalau saya memang belum paham dengan apa yang ditanyakan teman-teman di komentar ya. Demikian yang bisa disampaikan. Oh ya ini nih kelewat ya, itu kan pas foto ya, yang tadi itu disebutkan yang 4x6 kan sudah ada di sini kan, oleh saya itu sudah disimpan di sini kan. Nah yang 3x4 ya, untuk yang 3x4 nah ini nih, ini punya saya. Nah yang 3x4, yang 3x4 itu dilampirkan saja, jadi dilampirkan begini, bentar ya. Nah udah deh dilampirkan begini teman-teman. Tuh. Ini saya, ini ukuran 3x4 ya. Untuk itu katanya untuk kartu mahasiswa sementara ya. Jadi giniin aja. Aduh maaf ya, sedikit nggak enak badan. Nah udah, ini tinggal dikasih klip aja ya. Tuh kan, kasih klip aja gini. Set. Udah deh tuh teman-teman. Jadi yang dilampirkan itu ini satu saja, ini yang 3x4 satu saja ya. Nah, oke. Ini sudah, ini tinggal masukkan oleh kita ke map sesuai fakultas kita. Nih gini nih saya masukkan nih. Oke, ini sudah selesai semua. Ini tinggal dikasih wadah nih untuk dikirim. Dikasih apa? Dikasih amplop luar maksudnya. Tinggal dikirim ke perwakilan UT di kota teman-teman. Kalau saya ke Bandung ya, kalau saya ke Bandung ngirimnya ya. Kalau saya ke Bandung gitu. Udah saya cek lah. Ini udah saya cek nih. Saya cek ulang nih. Takutnya ada yang kelewat ya. Saya cek ulang nih. Pas foto 3x4 lampirannya sudah ya kan, gini udah ada lampirannya. Kemudian formulir data pribadi sudah
Kemudian formulir pas foto dan tanda tangan sudah dengan fotonya yang 4x6. Surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen sudah dengan materai. Kemudian surat tanda tamat belajar sudah 2 lembar. Kemudian KTP diperbesar sampai A4 sudah. Kemudian surat pernyataan mahasiswa layanan SIPAS Universitas Terbuka ada materainya sudah. Alhamdulillah ini sudah ya teman-teman. Ini tinggal dikirim oleh saya akan coba bungkus dengan dengan amplop besar. Di amplop besar tinggal ditulisin alamat tujuan yang di perwakilan Bandung, kemudian ditulisin juga alamat sayanya ya. Udah deh, kita tinggal menunggu. Udah gitu kita tinggal ngasih kabar ke perwakilan gitu bahwa kita sudah mengeposkan berkas kita. Nanti kan sekitar 3 hari atau 4 hari kan datang nyampe di sana. Mereka akan cek gitu. Perwakilan akan cek apakah benar datanya gitu kan, sesuai dengan apa yang kita isi di online, karena di online itu harus sama dengan apa yang kita tulis manual di berkas-berkas ini gitu. Jadi apa yang kita tulis registrasi waktu online itu hampir itu sama saja dengan yang ditulis di sini, harus sama malah gitu kan. Kalau tidak sama nanti malah dipertanyakan oleh perwakilan, ini yang benar yang mana datanya gitu. Jadi yang online itu data virtualnya ya, registrasi online yang di SIA.AC.ID, kemudian yang berkas ini sebagai bukti konkret yang aktualnya gitu dikirim ke perwakilan. Demikian teman-teman, kalau misalkan ada hal yang kurang mohon maaf. Saya juga masih belajar ini ya untuk memahami bagaimana perkuliahan di UT, karena saya pun ya emang saya belum belajar, mulai belajarnya belum saya juga. Mudah-mudahan sih Juli itu sudah mulailah aktif perkuliahan kalau misalkan kita melihat di kalender akademik. Demikian, jangan lupa subscribe channel Salira TV ini agar saya tambah bersemangat nanti memberikan informasi-informasi kuliah di UT ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.